Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel ini. Kali ini kita akan membahas latihan soal tentang identitas trigonometri. Ini bagian 3 ya. Jadi bagi teman-teman yang belum nonton di bagian pertama, bagian kedua, bisa lihat di playlist. Nah, ditonton dulu supaya nanti lebih paham lagi. Karena latihan soal-soalnya dari bagian 1 sampai bagian-bagian yang lebih lanjut itu soal-soalnya lebih sulit. Oke, namun sebelum kita bahas latihan soalnya, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan bisa subscribe dulu channel ini supaya selalu update dengan video-video pembahasan terbaru dan juga biar saya lebih semangat lagi untuk membuat materinya. Oke, langsung saja ya ke latihan soalnya. Namun sebelumnya saya selalu ingatkan, ini adalah materi prasyarat supaya kita bisa mengerjakan identitas trigonometri. Di sini ada identitas kebalikan, sudah saya jelaskan berkali-kali di setiap bagian. Nah, teman-teman bisa dicermati ya bahwa sin itu kebalikannya kosekan, kosekan kebalikannya sekan, dan tan adalah kebalikannya kotangan. Terus ada identitas perbandingan bahwa tan itu adalah sin per cos, sedangkan kot itu adalah cos per sin. Dan juga ada identitas Pythagoras. Nah, bahwa sin kuadrat alfa tambah cos kuadrat alfa adalah 1, 1 tambah tan kuadrat alfa adalah sekan kuadrat alfa, dan juga 1 tambah kot kuadrat alfa sama dengan kosekan kuadrat alfa. Nah, di sini juga perlu paham dengan trik-triknya ya untuk membuktikan identitas trigonometri. Nah, kita perlu mengubah fungsi trigonometri ke bentuk fungsi dasar, yaitu sinus dan kosinus. Nah, kita juga bisa mengubah ke dalam bentuk paling sederhana dengan cara menyamakan penyebutnya, mengalihkan dengan bentuk trigonometri lain setara 1. Nah, ini bisa sin alfa per sin alfa atau cos alfa per cos alfa, atau bisa juga dengan menambahkan dengan bentuk trigonometri lain setara 0, misalnya sin alfa kurangi sin alfa atau cos alfa kurangi cos alfa. Oke, ini adalah syarat-syaratnya supaya kita bisa mengerjakan soal-soal, jadi teman-teman perlu dipahami. Oke, langsung saja ke latihan soal. Nah, silakan teman-teman bisa dicoba dulu ya, dicoba dulu, dicermati, terus nanti baru dicocokkan dengan pembahasannya. Oke, sekarang kita bahas. Nah, ini soalnya adalah bentuk ekuivalen dari sekan pangkat 4x kurangi tan pangkat 4x adalah. Nah, di sini kalau kita lihat jawabannya, ini adalah bentuknya hanya cos dan juga sin. Kita lihat dari A sampai E itu hanya cos dan juga sin. Berarti sesuai dengan triknya tadi, kita ubah dalam bentuk trigonometri dasar. Namun di sini kita juga perlu cermat bahwa di sini adalah bentuknya A pangkat 4 kurangi dengan sekan pangkat 4 kurangi tan pangkat 4 ya, atau A pangkat 4 kurangi B pangkat 4. Nah, ini faktornya adalah A kuadrat tambah B kuadrat kali A kuadrat minus B kuadrat. Ini adalah faktor dari bentuk A pangkat 4 kurangi B pangkat 4 yang mirip dengan A kuadrat kurangi B kuadrat. Karena di sini kalau bentuk nanti sekan kuadrat kurangi tan kuadrat, nah ini kan nanti ada identitas ya, identitas Pythagoras. Jadi kita ubah sekan pangkat 4x kurangi tan pangkat 4x menjadi sekan kuadrat x ditambah tan kuadrat x dikalikan sekan kuadrat x kurangi tan kuadrat x. Nah, gitu. Kita ingat ya bahwa tadi di identitas Pythagoras itu kan 1 tambah tan kuadrat x itu adalah sekan kuadrat x. Ini kalau kita pindah ke sini berarti sekan kuadrat x kurangi tan kuadrat x itu hasilnya kan 1. Berarti yang ini itu hasilnya 1. Berarti tinggal sekan kuadrat x ditambah tan kuadrat x dikalikan 1 kan gitu ya. Nah, bentuknya ini dari A sampai E hanya sin dan cos, berarti kita ubah sekan kuadrat. Nah, ingat bahwa sekan adalah kebalikannya cos, kebalikannya cos. Nah, ini sekan kuadrat, berarti dia kebalikannya dari cos kuadrat. Nah, sedangkan tan itu adalah sin per cos ya tadi ya. Ini kuadrat berarti sin kuadrat x per cos kuadrat x. Ini penyebutnya udah sama, berarti bisa langsung kita jumlahkan, yaitu 1 tambah sin kuadrat x dibagi cos kuadrat x. Nah, ini jawabannya berarti yang D. Oke, gitu teman-teman, gampang ya. Kita lanjut lagi ke soal selanjutnya.
Nah, silahkan teman-teman coba dulu. Nah, soalnya seperti ini. Bentuk sederhana dari sin X dibagi 1 tambah cos X ditambah 1 tambah cos X dibagi sin X. Oke, ini kira-kira strateginya bagaimana? Ini kalau kita mau menyamakan penyebutnya juga, penyebutnya sin sama 1 plus cos. Nanti mungkin lebih ribet ya. Nah, kita ingat tadi di trik atau langkah-langkah dalam pembuktian itu kan kita bisa mengalihkan bentuk trigonometri lain setara 1 ya. Jadi ada identitas kebalikan, identitas perbandingan, identitas Pythagoras. Nah, itu benar-benar dimanfaatkan di sini. Nah, bagaimana kalau kita misalnya mau memakai identitas Pythagoras? Nah, itu kan harus ada bentuk kuadrat. Di sini belum ada bentuk kuadrat. Jadi sesuai dengan langkah-langkahnya tadi, kita bisa mengalihkan ke dalam bentuk trigonometri lain setara 1. Jadi yang di sini supaya kita bisa mendapatkan bentuk identitas Pythagoras, kita bisa mengalihkan 1 ini yang sin X dibagi 1 tambah cos X itu dikalikan dengan 1 kurangi cos X dibagi 1 kurangi cos X. Nah, kenapa ini strateginya seperti ini? Nah, ini supaya kita lihat yang bawah ini 1 plus cos X kali 1 kurangi cos X. Nanti kan ada bentuk kuadrat ya, 1 kurangi cos kuadrat X gitu. Nah, gitu. Karena di sini lihat bahwa jawabannya simpel banget ya. Hanya 1 bentuk trigonometri. Nah, kemudian yang ini lanjut lagi. Ini ditambah 1 tambah cos X dibagi sin X. Ini juga kita perlu mengalihkan lagi ya. Kita kalikan dengan sin X dibagi sin X. Kalikan dengan 1. Jadi di sini ada manipulasinya ini. Ini adalah bentuk trigonometri yang kita tambahkan ya. Oke, langsung kita kalikan. Ini sin X dikali 1 kurangi cos X, berarti distributif perkaliannya sin X kali 1, yaitu sin X. Terus sin X kali negatif cos X, berarti dikurangi sin X kali cos X. Sedangkan yang bawah, karena ini bentuknya adalah A tambah B dikali A kurangi B, itu nanti kan bentuknya A kuadrat kurangi B kuadrat. Ini A nya 1, berarti 1 kuadrat 1 kurangi B kuadrat. B kuadrat berarti di sini cos kuadrat X gitu. Oke, yang di sebelah sini 1 tambah cos X kali sin X. Ini juga distributif. 1 kali sin X berarti hasilnya sin X. Cos X kali sin X, sin X cos X. Nah, ini ditambah ya. Ditambah sin X cos X. Nah, untuk penyebutnya sin X kali sin X berarti sin kuadrat X. Nah, ini kita ubah ya, 1 kurangi cos kuadrat X. Kita ingat identitas Pythagoras bahwa sin kuadrat X tambah cos kuadrat X itu sama dengan 1. Berarti kalau 1 dikurangi ini kan pindah 1 kurangi cos kuadrat X, berarti kan hasilnya sin kuadrat X. Berarti yang ini menjadi sin X kurangi sin X cos X dibagi sin kuadrat X ditambah sin X ditambah sin X cos X dibagi sin kuadrat X. Ini penyebutnya udah sama, berarti bisa langsung kita jumlahkan. Sin X tambah sin X berarti 2 sin X ya. 2 sin X min sin X cos X tambah sin X cos X, berarti kan habis 0 dibagi sin kuadrat X. Nah, ini ada sin, ini ada sin, berarti bisa kita coret menjadi 2 per sin X. Nah, ingat kebalikannya sin apa? Nah, kebalikannya sin adalah kosekan. Ini 2 ya, ada 2. Sin itu kan 1 per kosekan X, berarti ini 2 kosekan X. Jawabannya berarti yang C. Oke, untuk part ini satu soal lagi ya. Nanti teman-teman lanjut lagi, masih banyak soal. Jadi jangan sampai tidak nonton video-video selanjutnya ya. Sini semakin banyak berlatih. Kalau trigonometri itu gini, kalau semakin kita banyak berlatih, nanti semakin tahu trik-triknya bagaimana. Karena di sini memang kadang agak sedikit ngafal ya.
sedikit hafal. Sering berlatih nanti kita bisa tahu cara-caranya gimana. Oke, teman-teman bisa coba dulu ya soalnya ini. Nah, kita bahas bentuk dari sin pangkat 4x kurangi cos pangkat 4x dibagi sekan pangkat 4x kurangi tan pangkat 4x ekuivalen dengan. Oke, ini jawabannya seperti ini. Kita lihat bahwa dari A sampai E itu bentuknya yang bawah ya, coba penyebutnya. Nah, ini sekan kuadrat x kurangi tan kuadrat x. Nah, itu udah nggak ada pangkat 4-nya. Jadi ini mirip yang sebelumnya ya, bahwa bentuk yang awal tuh kan ini A kuadrat kurangi B kuadrat ya. Ya enggak, tapi ini pangkat 4 itulah. A pangkat 4 kurangi B pangkat 4. Berarti faktornya A kuadrat tambah B kuadrat kali A kuadrat kurangi B kuadrat. Demikian juga yang atas. Nanti kan bentuknya kuadrat. Nah, sesuai dengan jawaban di sini. Yang atas pun juga ini sin pangkat 4 cos pangkat 4 di jawaban nggak ada, udah bentuknya kuadrat semua. Berarti kita faktorkan di dalam bentuk A kuadrat tambah B kuadrat dikali A kuadrat kurangi B kuadrat. Oke, langsung saja ya. Di sini sin pangkat 4x kurangi cos pangkat 4x kita faktorkan menjadi, nah A-nya itu sin pangkat 4 ya, berarti menjadi A kuadrat itu sin kuadrat x tambah cos kuadrat x dikali sin kuadrat x kurangi cos kuadrat x. Ini untuk pembilang. Nah, penyebutnya kita ubah menjadi sekan kuadrat x kurangi tan kuadrat x. Nah, ini bolak-balik boleh, yang mau tambah dulu mau kurang dulu nggak apa, kalikan sekan kuadrat x tambah tan kuadrat x. Nah, ingat bahwa sin kuadrat x tambah cos kuadrat x itu hasilnya kan 1. Berarti 1 kali sin kuadrat x kurangi cos kuadrat x itu yang atas. Nah, ini udah ada tanda-tanda ya, sin kuadrat x kurangi cos kuadrat x ini kan yang atas nih. Kalau kita lihat, nah jawabannya antara C dan E ya kan. Nah, dibagi. Nah, kita ingat bahwa untuk identitas Pythagoras 1 tambah tan kuadrat x itu kan sekan kuadrat x. Berarti kalau ini tan pindah ke sana kan menjadi sekan kuadrat x kurangi tan kuadrat x, hasilnya 1. Sekan kuadrat kurangi tan kuadrat hasilnya 1. Berarti 1 kali sekan kuadrat x tambah tan kuadrat x. Ini untuk yang penyebut ya. Nah, jawabannya yang mana? Berarti jawabannya yang E gitu. Oke teman-teman, mungkin untuk part 3 hanya sampai ini ya soal-soalnya. Untuk part selanjutnya masih banyak soal dan semakin menarik soal-soalnya, levelnya juga semakin tinggi. Oke, gitu aja teman-teman. Jangan lupa untuk tonton video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.